Halo semuanya, selamat datang di Harian Sarif. Hari ini aku ingin membahas satu topik yang menarik, terutama buat teman-teman yang saat ini sedang galau, bingung, atau dilema untuk menentukan karirnya di masa depan. Mudah-mudahan dengan topik kali ini bisa sedikit banyak membuka wawasan dan sudut pandang teman-teman terhadap opsi-opsi karir yang teman-teman pengen ambil. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah jadi pengusaha atau karyawan. Ini topik yang bisa dibilang lagi rame ya beberapa belakangan ini, terutama di saat tren entrepreneur lagi booming banget. Terus beberapa waktu lalu juga di media sosial sempat rame soal karyawan yang punya gaji sekian, ada yang gajinya gede, ada yang gajinya kecil. Terus jadi perbincangan yang cukup hangat di media sosial beberapa belakangan ini. Ditambah lagi perkembangan teknologi digital semakin maju sehingga makin banyak sekali opsi-opsi karir yang bermunculan yang membuat teman-teman malah jadi bingung gitu ya. Ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi karyawan, ada juga yang nggak pengen dua-duanya gitu ya. Kalau bahasa keren dari Om Robert Kiyosaki, self employee ya, seperti influencer, YouTuber, gamers, content creator, selebgram, dan semacamnya. Opsi baru semakin banyak bermunculan. Terus opsi jadi investor pun nggak kalah menariknya juga gitu. Terlebih lagi sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk kita memudahkan kita untuk berinvestasi. Akhirnya membuat teman-teman jadi bingung, galau, dilema untuk memilih opsi karir yang cocok itu seperti apa. Jadi di kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk membahas dua hal saja, yaitu jadi pengusaha atau karyawan. Kita nggak akan bahas soal self-employed dan soal investor. Aku akan bahas di dua hal ini saja terlebih dahulu, karena dua hal ini seringkali jadi hal yang bertentangan banget gitu. Yang karyawan pengen banget gitu jadi pengusaha. Yang pengusaha seringkali jelek-jelekin yang jadi karyawan. Bisa dibilang drama-dramanya ini cukup lumayan banyak gitu. Jadi aku pengen coba bahas dari sudut pandangku seperti apa, dan buat teman-teman yang mungkin pengen tahu juga soal self-employed dan soal investor, teman-teman bisa baca bukunya dari Om Robert Kiyosaki yang judulnya Cash Flow Quadrant. Di buku itu dijelaskan secara detail, jadi bagi teman-teman yang pengen mempelajari lebih dalam lagi, teman-teman bisa baca bukunya. Untuk cara belinya seperti apa, aku sudah siapkan link untuk cara belinya di kolom deskripsi. Kalian tinggal cek aja. Oke, kita langsung aja bahas topik kali ini. Sebenarnya manakah sih yang lebih baik gitu ya, menjadi pengusaha atau karyawan? Kedua profesi ini memang sering kali menimbulkan dilema tersendiri bagi sebagian orang. Ada yang ingin memilih jadi karyawan karena merasa lebih aman dan bebas resiko. Namun ada pula yang merasa jenuh bekerja di bawah korporat sehingga mencari petualangan baru dengan menjadi pengusaha. Tidak dapat dipungkiri teman-teman bahwa kedua profesi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga sebelum kamu memilih antara menjadi pengusaha atau karyawan, ada baiknya jika kamu mengetahui beberapa hal terlebih dahulu. Maka dari itu, di dalam pembahasan kita kali ini, yuk kita cari jawaban bersama-sama tentang jauh lebih baik mana sih menjadi pengusaha atau karyawan. Kita mulai dari arti apa itu pengusaha. Jadi kita samakan dulu definisinya. Pengusaha itu sebuah kegiatan, usaha atau bisnis yang dijalankan secara mandiri, yang mana sumber daya dan upaya sepenuhnya dibebankan pada sang pelaku bisnis itu. Sehingga orang-orang yang memiliki bisnis mereka sendiri ya bisa kita sebut dengan pengusaha. Nah, perlu diketahui juga bahwa menjadi pengusaha itu sebenarnya teman-teman nggak semudah apa yang kita bayangkan. Sebab kamu diharuskan untuk membuat perencanaan yang matang ya, mulai dari ide bisnisnya, jenis produknya yang akan dijual seperti apa, segmentasi pasarnya itu bagaimana, sistem penjualannya, punya network ya. Terus terlebih lagi kamu harus punya modal untuk memulai usahanya gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga kamu bisa menjalankan usaha itu dengan lancar dan mendapatkan keuntungan, atau setidaknya kalian untung lah gitu ya.
Nah, berbeda dengan karyawan gitu. Nah, sebelum kita mengetahui jawaban tentang lebih baik mana jadi pengusaha atau karyawan, yuk kita ketahui dulu beberapa kelebihan dan kekurangan menjadi pengusaha yang bisa dilihat dari ciri-ciri ini. Yang pertama, ya, memiliki bisnis yang sesuai dengan ketertarikan diri sendiri atau passion. Jadi jika kamu menjadi pengusaha, kamu bisa mengerjakan dan mendapatkan penghasilan dari passion kamu. Dan menariknya, bukan cuma dapat duitnya saja, tapi juga kamu dapat kebahagiaan karena kamu mengerjakan hal yang kamu sukai dan itu dibayar. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri maupun untuk orang yang bekerja di perusahaan. Kamu akan menjadi pemimpin yang memimpin diri kamu dan juga memimpin orang-orang yang ikut dalam perusahaan yang kamu bangun. Ciri yang ketiga, selalu memiliki motivasi untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Di saat kamu jadi pengusaha, kamu akan memiliki motivasi yang kuat untuk berubah, berkembang, dan tidak akan pernah akan puas sehingga kamu terus belajar untuk mengembangkan diri kamu. Ciri yang keempat, tidak diperintah oleh orang lain. Soal ini sudah jelas ya. Pengusaha tidak akan diperintah karena keputusan-keputusan yang dibuat itu sepenuhnya dari pemilik bisnis itu sendiri. Yang kelima, berhak mengambil keputusan atas segala hal. Ini sama dengan poin yang keempat karena sebagai leader atau pemimpin berhak untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk bisnisnya. Dan ciri yang keenam, bisa mewujudkan segala impian dan target yang ingin dicapai. Menjadi pengusaha sangat memungkinkan untuk bisa mewujudkan keinginan kamu dari yang impiannya sederhana sampai impian yang besar, yang mungkin tidak akan bisa didapatkan oleh sebagian orang. Nah, itu tadi dari segi kelebihan. Sekarang kita bahas dari segi kekurangannya kalau jadi pengusaha. Yang pertama adalah jam kerja yang tidak stabil atau tidak pasti ya. Jika kamu memiliki atau memilih ya untuk menjadi pengusaha, jangan berharap akan punya waktu untuk bersantai-santai apalagi saat merintis, karena waktu kerja yang tidak pasti itu kamu bisa jadi kerja dari pagi sampai pagi lagi ya. Yang kedua, pendapatan yang tidak menentu. Ini yang harus disiapkan secara mental karena kamu harus siap nih untuk mendapatkan penghasilan yang naik turun. Dan bisa jadi di bulan pertama, bulan kedua, ketiga, setahun, 2 tahun, belum tentu kamu mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, menanggung resiko yang lebih besar. Jadi, beban resikomu itu bisa bermacam-macam. Dari ngurusin stok, ya, mikirin karyawan, mikirin modal pinjaman, mikirin para investor yang sudah berinvestasi ke bisnis kamu, dan lain-lain. Yang keempat, selalu belajar tanpa batas. Menjadi pengusaha harus selalu belajar untuk mengembangkan diri dan selalu merasa bodoh. Karena pengusaha harus tahu dari hulu ke hilir. Jadi harus menguasai skill-skill tertentu yang dibutuhkan perusahaan seperti marketing, negosiasi, public speaking, leadership, organisasi, dan hal-hal baru lainnya untuk kemajuan bisnis. Yang kelima, akan sering terlibat gitu ya, masalah keuangan. Ya, namanya juga bisnis, akan ada pasang surutnya. Kamu akan ketemu dengan cash flow yang akan membuat finansial kamu atau perusahaan kamu sendiri kocak-kacir gitu. Kita bisa ambil contoh nih, brand-brand besar saat ini di masa pandemi seperti sekarang, sudah banyak sekali brand-brand besar yang gulung tikar. Banyak juga karyawannya yang di PHK karena perusahaan memiliki masalah finansial yang mana sudah tidak sanggup untuk memberikan gajinya. Nah, berbanding terbalik dengan pengusaha, profesi karyawan justru bisa dibilang aman dan pasti, terutama di masa yang akan datang. Karyawan itu ya, menurut definisi dapat diartikan sebagai tenaga kerja yang memberikan jasa atau skill mereka yang mereka miliki kepada sebuah perusahaan atau organisasi yang sudah ada. Nah, sebagai timbal balik atas jasa yang sudah mereka berikan, maka pihak perusahaan atau organisasi itu akan memberikan balas jasa berupa gaji serta kompensasi-kompensasi lainnya yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Berprofesi sebagai karyawan memang cenderung dianggap sebagai langkah aman. Sebab selain kamu akan mendapatkan gaji
ya yang pasti ya setiap bulannya kamu juga tak perlu memikirkan berbagai bentuk resiko yang dihadapi. Karena yang menjadi tanggung jawab kamu sebagai karyawan ya selama kamu bekerja, bagaimana kamu bisa memberikan performa terbaik dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang sudah diberikan. Sehingga perusahaan akan memberikan reward atau bonus berupa kenaikan gaji atau kenaikan jabatan. Nah, kita bertanya lagi nih, lebih baik mana nih? Menjadi pengusaha atau karyawan? Saranku, jangan langsung mengambil keputusan terburu-buru. Yuk, kita ketahui dulu beberapa kelebihan dan kekurangan dari profesi karyawan yang mana bisa dilihat dari ciri-ciri berikut. Kita mulai dari kelebihan saat menjadi karyawan. Yang pertama, jam kerja dan penghasilan yang pasti. Seperti yang kita tahu bahwa jam kerja dan penghasilan karyawan itu sudah pasti. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 5 sore. Untuk gaji sendiri sudah dipastikan setiap bulan akan mendapatkan ya segitu ya. Anggap saja setiap bulan misal kamu dapat 5 juta. Ya udah, itu adalah penghasilan yang pasti yang akan kamu dapatkan di bulan depan, berikutnya dan selanjutnya. Nah, itu adalah kepastian yang akan kamu dapatkan. Yang kedua, tanggung jawab yang terbatas. Seorang karyawan hanya bertanggung jawab atas kerjaannya ya yang sudah jadi tanggung jawabnya. Tidak mungkin mengerjakan hal-hal yang lainnya. Misal tanggung jawab bagian marketing nih. Nggak mungkin dong kamu juga bertanggung jawab soal manajemen keuangan karena sudah ada tim yang mengerjakan itu. Yang ketiga, minim resiko. Seorang karyawan tidak akan memiliki resiko yang besar. Dia hanya bekerja sesuai apa yang ia kerjakan karena resiko besar sudah ditanggung oleh pemilik bisnis seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, yang keempat, memiliki kesempatan untuk merencanakan masa depan. Mungkin saat ini masih jadi marketing biasa, tapi seiring berjalannya waktu dengan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki, ya bisa jadi kamu berkesempatan menjadi marketing manager. Nah, setelah mengetahui penjelasan tadi, jadi menurut kamu lebih baik mana? Pengusaha atau karyawan? Tanpa kita sadari, ternyata kedua profesi ini memiliki mindset yang berbeda. Karena terdapat beberapa perbedaan mengenai pola pikir mendasar yang dimiliki oleh pengusaha dan karyawan. Yang pertama adalah pengusaha itu memulai tanpa berpikir. Karyawan hanya berpikir tanpa memulai. Seorang pelaku usaha tahu pasti atas apa yang ia kerjakan. Ketika memiliki sedikit ide atau inspirasi, maka tanpa pikir panjang lagi, mereka pun akan langsung mulai untuk mengerjakannya. Sebab waktu sangat berharga bagi pengusaha. Nah, selain itu, mereka juga akan selalu belajar dan memiliki ilmu baru sepanjang perjalanan mereka dalam menjalankan bisnis. Nah, sedangkan untuk karyawan, karena mereka bekerja di bawah perusahaan atau organisasi yang dijalankan oleh orang lain, maka tanpa disadari mereka justru membatasi diri dan merasa ragu atas kemampuan atau kekuatan yang sudah mereka miliki. Padahal setiap orang itu punya talenta masing-masing yang sayangnya tidak bisa ditunjukkan. Yang kedua, pengusaha tidak menunggu waktu yang tepat, karyawan selalu menunda. Pengusaha memiliki 3 faktor utama yang bisa menjadi landasan atau pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu cinta, kesadaran, dan dedikasi. Mereka sangat paham betul bahwa peluang tidak akan datang setiap waktu. Karenanya mereka juga cenderung mengambil seluruh peluang yang datang dan langsung menjalankan pekerjaan sesuai yang telah direncanakan. Sementara itu, karyawan justru selalu menemukan alasan yang baik untuk menunda target pencapaian yang sudah direncanakan untuk masa depannya. Sebab biasanya karyawan itu lebih fokus untuk mencapai target yang telah dipasang oleh perusahaannya di mana mereka bekerja. Sehingga mereka relatif lupa dengan target yang ingin dia capai sendiri. Misal nih, sekarang masih ngontrak dan pengen punya rumah sendiri, tapi dia akan beralasan untuk menunda karena sudah saking disibukannya dengan target-target yang sudah diberikan oleh kantornya, sampai-sampai lupa dengan targetnya sendiri. Berbeda dengan pengusaha, di saat ia memiliki target tertentu,
dia akan berupaya untuk segera mewujudkan target tersebut, sehingga dia bisa membuat target yang baru. Lalu yang ketiga adalah pengusaha menganggap bahwa waktu itu segalanya, tetapi karyawan menganggap uanglah segalanya. Nah, mungkin inilah yang menjadi salah satu pertimbangan nih untuk memilih lebih baik mana jadi pengusaha atau karyawan. Sebab menjadi pengusaha maka harus rela untuk memulai tanpa modal yang besar. Dalam arti tanpa adanya penghasilan yang pasti, setiap bulannya mereka tetap harus berjuang untuk melakukan yang terbaik untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan untuk karyawan, karena mereka sudah memilih atau memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, maka mereka juga akan cenderung merasa aman dan hanya bermain dalam memanfaatkan waktu tanpa memiliki perencanaan yang matang untuk investasi di masa yang akan datang. Yang keempat, pengusaha punya alasan yang kuat untuk bisa berdampak lebih besar untuk banyak orang, sedangkan karyawan hanya untuk kehidupannya sendiri. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa pengusaha itu bisa memiliki kehidupan yang luar biasa. Karena dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan banyak hal-hal besar lainnya. Misal, ingin memberikan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin sehingga mengurangi angka pengangguran. Ingin menjadi problem solving atau menjadi seseorang yang membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan. Ingin lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan amal atau kalau bahasa keren dari guruku ya, yaitu sedekah brutal gitu. Nah, berbeda dengan karyawan sendiri tidak cukup kuat untuk memiliki alasan untuk melakukan hal-hal besar. Mereka hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Yang penting keluargaku bisa makan, yang penting kebutuhan keluargaku bisa tercukupi, yang penting aku bisa bayar zakat sesuai yang dianjurkan, yang penting aku bisa jalan-jalan bareng bersama keluarga, bersama teman pas malam minggu. Hanya sebatas itu saja. Nah, yang kelima, pengusaha tidak pernah puas, sedangkan karyawan selalu merasa puas. Inilah perbedaan yang bisa jadi pertimbangan ya, lebih baik mana jadi pengusaha atau karyawan. Sebab pengusaha itu selalu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dia kerjakan. Pengusaha akan terus berproses dan meningkatkan diri untuk pencapaian-pencapaian selanjutnya. Sedangkan karyawan seringkali merasa puas dengan apa yang sudah diraihnya, sehingga selama hidupnya dia tidak akan pergi kemana-mana, alias berhenti sampai di situ saja. Misal nih kamu sudah dapat penghasilan 7 juta gitu ya. Ya udah, kamu udah dapat 7 juta itu semua sudah ke cover gitu ya. Kebutuhan bulanan sudah nggak bingung lagi, dana untuk jalan-jalan sudah ada, tabungan sudah punya. Apalagi yang dicari gitu. Nah, pikiran-pikiran seperti inilah yang cepat puas yang membedakan karyawan dan pengusaha. Lantas, mana nih yang lebih baik jadi pengusaha atau karyawan? Sebenarnya teman-teman, pilihan antara menjadi pengusaha atau karyawan sepenuhnya kembali lagi nih kepada setiap individu masing-masing. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah dalam konteks ini. Sebab tidak semua orang bisa menjadi pengusaha, namun tidak semua orang juga bisa bertahan sebagai karyawan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki masing-masing. Sehingga pilihan antara pengusaha atau karyawan bukanlah menjadi patokan yang pasti gitu. Patut diakui bahwa menjadi karyawan, kamu akan mendapatkan rasa aman dalam hal finansial. Setiap bulannya kamu akan merasa cukup untuk membeli berbagai barang yang dibutuhkan, baik itu kebutuhan sehari-hari atau yang hanya bersifat konsumtif. Tapi kalau untuk jadi kaya, benar-benar kaya gitu ya secara finansial, sehingga kamu bisa bebas menentukan pilihan kamu untuk melakukan yang kamu mau tanpa ada masalah keuangan, jalan karyawan bukan pilihan yang tepat. Karena kalau kita sama-sama tahu, orang terkaya di dunia ya terlahir dari pengusaha gitu. Dan banyak orang yang berpikir bahwa pendidikan tinggi akan merasa jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk bekerja dan memiliki karir yang bagus di perusahaan orang lain. Tetapi kenyataannya tidak semua orang itu cocok untuk berprofesi menjadi karyawan.
Sebab menjadi karyawan berarti kamu diharuskan untuk mengikuti aturan demi aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tempat kamu bekerja, termasuk dari jam kerja, dari gaji, dari bonus. Kamu tidak bisa mengaturnya, serta pekerjaan yang harus kamu lakukan di setiap harinya itu semuanya sudah diatur oleh perusahaan. Jika kamu merupakan orang yang mudah bosan, ya jenuh, terus kamu punya ambisi yang kuat gitu, yang besar gitu ya, untuk mewujudkan mimpi kamu dan ingin berubah lebih baik lagi, dapat dipastikan bahwa karyawan bukanlah pekerjaan yang cocok buat kamu. Sedangkan untuk menjadi pengusaha, maka kamu harus siap nih dalam menghadapi resiko, kegagalan, serta memulai usaha tanpa adanya penghasilan tetap setiap bulannya. Meski begitu, apabila usaha kamu jalani tadi itu sukses gitu ya, berkembang gitu, maka di masa yang akan datang kamu berkemungkinan untuk merasakan yang namanya kebebasan finansial. Dalam arti kamu tidak perlu lagi bekerja lebih keras gitu ya, karena sudah ada karyawan yang melakukan pekerjaan untuk perusahaan kamu. Di sisi lain, kamu tetap bisa mendapatkan keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan kamu. Dan itu menurutku enak banget gitu ya. Jadi, jika ditanya lagi soal mana yang lebih baik jadi pengusaha atau karyawan, sebenarnya tidak ada jawaban yang konkret untuk itu. Karena sepenuhnya disesuaikan kembali nih dengan karakteristik dari masing-masing individu. Dan juga tujuan kamu itu seperti apa, itu harus jelas banget ya. Dan kalau ditanya lagi apakah jadi pengusaha itu perlu bakat, aku bisa bilang bisa iya, bisa juga enggak. Kecuali kamu coba untuk terjun di dunia usaha, baru kamu akan tahu kamu berbakat atau enggak di dalam dunia usaha. Dan semisal kamu enggak berbakat gitu ya dalam dunia usaha, kamu bisa mempelajarinya dan kamu bisa melatih itu. Karena kalau kamu punya growth mindset, kamu akan berlatih terus gitu ya, walaupun kamu nggak punya bakat, karena bakat itu bisa dilatih sebenarnya. Terus semisal kamu mau memilih, aku jadi karyawan aja lah, karena kalau diperhatiin, kalau jadi pengusaha kayaknya ribet banget gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Toh pengusaha juga butuh karyawan. Kalau semuanya di pengusaha, siapa yang kerja? Jadi sekali lagi, kalau disuruh memilih nih ya, jadi pengusaha atau karyawan, mana yang lebih baik, ya kembali lagi ke individu masing-masing. Kamu bisa mulai untuk merenung dan tanyakan kepada diri kamu, kira-kira kamu pengen punya impian apa, tujuan kamu itu seperti apa, mindset kamu itu bagaimana. Ya, semua itu yang tahu adalah diri kamu, bukan orang lain. Jadi apapun keputusan yang kamu akan lakukan, ya, kamu harus melakukannya itu dengan hati dan nikmati segala prosesnya. Dan satu lagi, biasanya sebagian orang juga merasa bingung nih, baiknya langsung buka bisnis atau kerja dulu nih idealnya. Nah, kalau aku boleh kasih saran nih ya, aku juga belajar dari orang-orang yang jauh lebih sukses ya dari aku. Sebaiknya kamu kerja dulu sesuai dengan mimpi yang kamu pengen buka usaha apa. Misal kamu pengen buka usaha di bidang kuliner, ya kamu cari perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Gunanya apa? Supaya kamu bisa belajar proses bisnis kuliner seperti apa. Sehingga kamu saat buka bisnis kuliner nanti, kamu sudah tahu tuh step by stepnya yang harus kamu kerjakan itu seperti apa. Jadi kamu sudah nggak bingung lagi, meraba-raba lagi dalam melakukan bisnis kuliner nanti. Dan untuk kerja sendiri, sekali lagi ini saranku yang aku belajar juga dari orang lain, minimal kamu kerja 4 tahun atau 5 tahun, itu sudah cukup sih. Pasti ada juga yang nanya nih di antara teman-teman nanti, kok nggak langsung buka bisnis aja mas, kenapa harus kerja dulu? Sebenarnya teman-teman, ini saran yang nggak harus kamu lakukan, tapi hanya saja kalau kamu langsung terjun di dunia bisnis, kamu akan kebingungan dalam mengeksekusinya, karena kamu nggak ada background wirausaha, ya kecuali kamu sudah punya mentor, kamu sudah berpengalaman, atau kamu punya mindset pengusaha yang benar-benar kuat gitu ya, dan juga kamu punya mental yang baja. Jika salah satu itu kamu punya, ya nggak apa-apa, kamu langsung aja terjun di dunia usaha. Oke, itu dulu dari aku, semoga membantu. Dan terakhir nih ya, kira-kira kamu setelah menyimak topik hari ini, kamu pengen jadi apa? Pengusaha kah atau karyawan? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu.
Oke, jangan lupa juga kalau kamu suka silahkan klik like, dan jika merasa topik kali ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kamu. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang, sehingga aku lebih bersemangat lagi untuk membagikan insight-insight yang bisa mengedukasi dan menginspirasi kamu dengan cara subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan topik-topik menarik lainnya. Aku Sarif, sampai jumpa di lain kesempatan.